Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Duhamiro TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pemirsa ada yang punya pengalaman pernah naik gunung ya. Gunung Merapi atau Gunung Merbabu atau Gunung Tangkuban Perahu, gunung-gunung apalah. Dan kita semua tahu bagaimana rasanya untuk bisa naik gunung kemudian sampai ke puncak itu butuh waktu berjam-jam ya, mungkin bahkan seharian. Ya, melewati hutan belantara yang ada medan yang licin, kemudian ada jurang yang begitu curam. Tapi teman-teman sekalian ketika naik gunung atau sahabat sekalian yang hobi naik gunung menikmati kelelahan tersebut dan seakan-akan lupa dengan semua kelelahan tersebut, sehingga ketika kita mendengar cerita orang-orang yang pernah naik gunung itu, yang kita dengar itu cerita tentang keindahan, gimana indahnya ketika di puncak ya kan, lihat matahari terbit atau matahari terbenam, itu yang diceritakan tuh itu. Seakan-akan lelah itu terlupakan. Begitu mereka sampai ke puncak, melihat pemandangan yang begitu indah. Mereka merasakan hijaunya padang di puncak gunung barangkali. Mereka melihat indahnya langit, indahnya pemandangan. Capek yang mereka rasakan ketika naik gunung dan turun gunung itu terlupakan. Kenapa? Ya karena itulah, karena keindahan yang mereka lihat. Maka tidak pernah kita dengar ya, ataupun jarang kita dengar para pecinta gunung naik gunung kemudian dia kapok. Wah, saya nggak mau lagi naik gunung, capek, cuma dapat capek. Enggak. Yang diingat bukan capeknya ya pemirsa, tapi yang diingat adalah gimana indahnya pemandangan ketika di atas. Walaupun mungkin naiknya itu 6 jam, turunnya 6 jam, di atas cuma 1 jam atau bahkan mungkin setengah jam. Tapi itu sudah sudah cukup untuk membayar lelah mereka ya kan? Padahal yang mereka lihat pemandangan cuma sesaat saja dibandingkan dengan proses dia naik dan turun itu loh. Nah, bagaimana ketika penduduk surga nanti melihat surga. Tentu untuk mendapatkan surga itu melelahkan. Kita harus banyak sabar di dunia ini. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan kita bahwasannya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka untuk bisa sampai ke surga itu sangat melelahkan dan perjalanannya sangat panjang. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga, semua kelelahan dunia yang dia rasakan akan terlupakan. Jika para pendaki gunung yang melihat pemandangan di atas gunung, matahari terbitnya atau matahari terbenamnya, dengan itu saja mereka sudah bisa melupakan kelelahan ya. Bagaimana dengan seorang mukmin yang nanti masuk surga, yang keindahannya kata Nabi SAW, mala ainun ra'at, belum pernah terlihat dalam mata manusia, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar dalam telinga manusia, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terbetik dalam benak manusia. Silahkan para pemirsa membayangkan pemandangan apa yang paling indah yang pemirsa lihat. Surga jauh lebih indah daripada itu. Maka tentu tidak dilakukan lagi bahwasanya orang mukmin yang masuk surga dia akan lupa semua kelelahan yang dia alami ketika di dunia untuk berjuang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dalam sabdanya yang mulia, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghah thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rab wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sabghah fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqulu la wallahi ya rab ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aitu shiddatan qat. Maka penduduk surga ini diceritakan oleh Nabi dalam hadis ini, dia adalah orang yang paling sengsara di dunia ini, paling miskin di dunia ini. Tapi begitu dimasukkan ke dalam surga, walaupun hanya sesaat, dia belum dimasukkan ke surga selamanya. Kata Nabi, dimasukkan fayusbiru sibghah, lalu dimasukkan ke dalam surga sesaat, maka kemudian dikeluarkan dari surga, ditanya, apakah kamu pernah merasakan sengsara, kesedihan, kesempitan hidup walaupun hanya sebentar atau sedikit? Apa jawaban dia? La wallahi ya Rabb, demi Allah
saya tidak pernah merasakan sengsara. Ma marra bi ba'sun qat, bahkan saya tidak pernah kesengsaraan itu ada dalam hidupku. Dia lupa semua kesengsaraan hidupnya ketika di dunia, ketika dia harus bersabar meninggalkan apa yang dia cintai padahal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk menjauh daripada kehidupan dunia yang mewah. Yang penting dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu menyakitkan ya. Tapi dengan itu ketika dimasukkan ke dalam surga, semua kelelahan itu lupa. Semua kelelahan itu terlupakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم